Kabare, teng mriki admin yang nyeritakan anime Yamada Kun episode 1. Kita langsung aja cuy ya ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya admin semakin semangat membuat kontennya. Oke lah, kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Ke PC. Scene diawali dengan menampilkan seorang gadis yang lagi diputusin pacarnya. Pacarnya itu beralasan dirinya telah jatuh cinta ke cewek lain. Meskipun terlihat biasa saja, namun ternyata Scene berlanjut memperlihatkan gadis tadi yang sedang curhat ke bestinya. Oh ya, nama MC cewek kita yang satu ini adalah Konishita Akane. Kita panggil saja Akane. Dan bestinya bernama Maeda Momoko. Kita panggil saja Maeda. Diketahui sang mantan yang ternyata terpincut sama cewek di game online yang ia mainkan. Akane pun teringat kenangan di saat sang mantan yang mengajaknya bermain game tersebut. Mengira sang mantan cuma sekedar gamer biasa, Akane tak menduga akan tiba hari di mana dirinya mendapati sang pacar yang NTR sama cewek lain. Parahnya lagi, mantannya itu meminta untuk mengembalikan semua item langka yang pernah ia berikan sebelumnya. Maeda pun bersyukur karena bestinya itu telah putus dan kembali ke dunia jomblo kayak admin. Maeda kemudian pamit pergi kuliah dan menyarankan bestinya itu untuk berhenti murung dan masuk kelas sesegera mungkin. Di tengah kegalauan yang melanda, Akane yang belum bisa move on memutuskan untuk login ke dalam game tersebut untuk mengecek item langka yang dimaksud oleh mantannya. Nah, setelah login ke dalam game berjudul Forest of Savior, dirinya mendapati semua item yang dulu dia berikan oleh sang mantan kini telah lenyap beserta penghapusan wishlist antara mereka. Saking emosinya, Akane melampiaskan pada monster di dalam game tersebut. Di tengah sesi pelampiasan Akane, dirinya terhenti karena ada seseorang yang memanggilnya. Dan ketika menoleh, terlihat karakter Mage berambut afro dengan wajah datar bagaikan lagi nahan berak. What the hell? Akane yang melihatnya pun merasa seperti mengenalnya. Dan ternyata orang itu adalah Yamada, teman satu guildnya. Singkat cerita, Akane dibuat emosi karena Yamada yang membalas chatnya sangat lama. Nyelep cuy. Dan sekalinya dibalas, jawabannya singkat banget. Nah, setelah sedikit berbincang singkat, Akane mengutarakan dirinya bukan sedang berburu, melainkan melampiaskan emosinya karena telah menjadi jomblo. Dan jawaban Yamada adalah emosi Akane pun semakin memuncak nih setelah melihat chat Yamada yang seolah mengusirnya. Dan kemudian inilah yang terjadi. Nah, setelah itu Akane pun menyudahi sesi pelampiasannya. Nah, setelah tersadar, Akane merasa bersalah karena telah melampiaskan ke orang tak bersalah. Namun beginilah reaksi seorang Yamada. Bukannya tobat nih anak, Akane malah melanjutkan sesi ngatain Yamada dong. Dan menyamakan Yamada dengan mantannya yang sama-sama maniak game. Baru saja logout, Akane mendapati sebuah event penukaran voucher terbatas secara offline. Melihat hal tersebut, membuat Akane mengingat kenangan anniversary-nya bersama sang mantan. Kepising. Akane yang awalnya tidak ingin ke sana karena takut bertemu dengan sang mantan bersama pacar barunya. Namun Akane bertekad untuk move on. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat ke event tersebut. Singkat cerita, Akane meminta tolong Maeda untuk menemaninya berbelanja sepulang sekuliah nanti. Nah, setelah itu Maeda bertanya Akane akan pergi kemana. Akane pun memberitahu kalau dirinya akan menghadiri event offline game Forest of Savior. Mengira bestinya sudah move on, namun dugaannya itu salah. Karena Akane bertujuan untuk tampil secantik mungkin supaya mantannya itu menyesal karena telah memutuskannya. Kepinsing. Singkat cerita, setelah banyak perjuangan tenaga dan uang yang tak sedikit, akhirnya
Akane nampak menghadiri event offline game Forest of Savior-nya. Terlihat Akane sekarang tampil sangat kawaii demi membalas dendam kepada sang mantan. Namun baru saja berjalan beberapa menit, Akane yang mendapati sang mantan tengah berjalan berdua dengan pacar barunya. Hal itu membuat Akane pun gak bisa move on lagi nih. Lalu hendak menghampiri mantannya tersebut. Namun kemudian Akane tersandung karena tak memperhatikan jalan yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Bukannya langsung bangun, nih cewek malah merantapi nasibnya dong. Dan di tengah putusan itu, secara tiba-tiba Akane yang tadinya putus asa dan merantapi nasib bagaikan dunia akan hancur berubah total setelah mendapati pria tampan yang membantunya. Hanya dengan beberapa obrolan singkat, Akane terlalu belak-belakan tentang hidup pahitnya itu, dan ia malah mendapatkan reaksi tak berguna dari pria tampan tersebut. Akane kemudian meminta maaf dan menganggap pria itu tidak tertarik dengan topiknya. Kemudian pria tampan itu membenarkannya dong, anjir. Namun ketika dirinya mengucapkan kalimat yang tak asing bagi Akane, Akane pun auto menyadari kalau pria tersebut adalah seseorang yang ada di dalam gamenya. Rupanya Akane menebak pria tampan di hadapan itu adalah Yamada, si Afro jutek yang ia temui di dalam game. Meskipun dirinya yakin, namun karena pria itu terlihat sangat datar, Akane menjadi tidak yakin apakah tebakannya itu benar atau tidak. Tak berselang lama, mantan Akane datang sembari berteriak ke arahnya. Hal itu sontak membuat Akane menjadi salah tingkah. Namun ternyata terungkaplah Yamada adalah gamer profesional yang sangat terkenal. Mendengarnya membuat Akane mendekat dan bertanya apakah ia benar-benar seorang gamer. Dan Yamada pun membenarkan dan merasa itu kesempatan baginya. Kemudian Akane mencoba memanfaatkan situasi itu. Singkat cerita, Akane mencoba berbohong dengan berkata dirinya telah berpacaran dengan Yamada. Akan tetapi inilah pentingnya briefing cuy. Yamada tidak ingin berurusan dengan siapapun. Namun karena Akane terus memohon dan diiming-imingi dengan kupon penukaran terbatas, Yamada pun tergugah dengan tawaran itu. Melihatnya sontak saja membuat mantan Akane pun terpukul. Bukan Akanenya, melainkan karena dirinya yang telah ngefans dengan Yamada selama 3 tahun. Namun komentarnya bahkan tidak pernah dibalas satupun olehnya. Akan tetapi ketika melihat mantannya yang ditenangkan oleh pacar barunya, hal itu membuat Akane semakin tidak bisa move on, tenggelam dalam perasaannya sendiri. Dan akhirnya Akane pun berakhir minum-minum di kedai sake Bota bersama dengan Yamada yang terseret dengannya. Singkat cerita, Yamada hanya bisa mengikuti sedikit pembicaraan dari Akane, di mana Akane akhirnya mengungkapkan tujuan aslinya yang ingin membuat mantannya menyesal telah memutuskannya. Akane kemudian bertanya tentang maksud dari gamer profesional. Yamada pun menjelaskan, singkatnya itu adalah orang yang bermain game dan mendapatkan cuan dari sponsor. Akane tidak begitu paham dengan dunia game, mengira Yamada dibayar oleh game Forest of Savior. Namun Yamada memberitahu kalau dirinya dibayar dari game FPS, bukan game Forest of Savior. Setelah itu Akane bertanya alasan dari Yamada yang terlalu cuek dan menyindir Yamada yang tak akan populer di kalangan wanita jika bersikap seperti itu. Yamada pun membenarkan bahwa dirinya memang tidak populer dan bahkan dirinya tidak pernah memiliki pacar sekalipun. Sontaklah Akane tidak percaya pria setampan itu tidak punya pacar. Ya, Yamada pun menjawab bahwa dirinya tidak tertarik soal percintaan. Selain itu, dirinya tidak memahami tentang hal itu. Tak berselang lama, Akane meminta izin pergi ke toilet. Di toilet, Akane baru menyadari kakinya tergores gara-gara terjatuh tadi. Nah, setelah menyesali telah menghadiri event tersebut, sekarang Akane malah mendapatkan kenangan pahit karena melihat sang mantan bersama pacar barunya.
sekembalinya Akane ke meja, dirinya mendapati Yamada yang menghilang dari sana. Akane mengira Yamada telah pulang, meski dirinya seolah tidak peduli dengan hal itu. Namun secara tak diduga, ya, Yamada kemudian meminta Akane untuk duduk kembali. Dan rupanya Yamada tadi keluar untuk membeli pembalut luka. Tanpa disangka, meskipun wajahnya datar, ternyata Yamada adalah seorang yang perhatian. Kemudian Akane mengajak Yamada untuk terus minum di bar itu. Scene ditutup dengan memperlihatkan Akane yang terbangun karena mendengar suara Yamada. Akan tetapi, dirinya dibuat terkejut akan sesuatu hal. Maru, ちょっと離席する. Dan anime kali ini pun bersambung, Rek. Sorry banget ya kan kalau admin cuma bisa merangkum sampai episode 1 doang, karena bentar lagi admin mudik. Oke cuy, mungkin ini admin upload hari Sabtu ya kan. Oke, admin ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua para muslim, penonton admin yang Islam cuy. Selamat Hari Raya. Dan apakah kalian puasanya tidak ada yang mongkel? Pasti tidak ya kan. Views admin pasti jos markotop lah. Oke lah cuy, mungkin next episode admin akan rangkum anime ini lagi 3 episode langsung, kalau enggak ya 6 episode. Dan soal itu cuy, ntar admin akan rangkum itu cuy, yang Tenshi Kozoku itu 6 episode itu. Tenang aja cuy, admin udah banyak, cuma admin cuma nggak kuat aja nih untuk mengatasi hal ini semua gitu ya kan. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Oke lah, bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya.